yang terhormat dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa produktif, yang terhormat teman-temanku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Elazar Fairuz Salma dari kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Hari Windu Asrini yang telah membimbing dan memberikan saya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pidato ini, di mana saya mengusung tema penghapusan bahasa Indonesia dari Standar Nasional Pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia ini telah dinyatakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan bangsa, identitas bangsa, sarana komunikasi antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta sebagai sarana pemersatu suku, budaya, dan bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki 718 bahasa daerah. Meskipun begitu, bahasa Indonesia tetaplah bahasa resminya. Kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia itu sangatlah penting untuk warga negara Indonesia. Tidak hanya bahasa Indonesia saja, tetapi bahasa nasional dari negara lain juga sama pentingnya. Bahasa juga memegang pemeranan penting dalam pendidikan karakter karena bahasa dapat membentuk karakter manusia. Bayangkan saja, jika dengan banyak dan beragam suku, ras, dan golongan tetapi tidak memiliki bahasa nasional, bagaimana kita bisa saling berkomunikasi? Akibatnya, komunikasi akan terganggu dan keretakan negara perlahan-lahan akan terbentuk. Pada tanggal 30 Maret 2021 kemarin, Indonesia sempat digemparkan dengan berita bahwa pemerintah secara resmi menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia dalam standar pendidikan nasional. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Tidak hanya itu, mencantumkan Pancasila dan bahasa Indonesia saja, tetapi pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan juga tertulis. Firman, yang juga anggota Balik DPR, mengaku kecewa dan sedih jika benar peraturan pemerintah yang mengatur tentang keberadaan Pancasila dan bahasa Indonesia ditiadakan. Dan jika memang benar ada kesalahan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka mereka harus bertanggung jawab. Tetapi jika hal itu sengaja dihilangkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi pertanyaan besar. Dari hasil penelusuran bahwa mata kuliah Pancasila dan bahasa Indonesia dihilangkan dari kurikulum pendidikan tinggi itu salah. Faktanya, informasi ini telah diklarifikasi Mendikbud Nadiem Makarim. Nadiem menegaskan Pancasila dan bahasa Indonesia akan selalu menjadi muatan wajib di dalam sistem pendidikan. Hal itu terlihat dari seluruh objektif pada program Merdeka Belajar. Kemendikbud ajukan revisi PP nomor 57 tahun 2021. Mungkin karena klarifikasi tetap tidak memuaskan publik atau menyelesaikan polemik, Kemendikbud pun kemudian berencana mengajukan revisi PP nomor 57 tahun 2021. Rencana itu terungkap di laman resmi Kemendikbud yang diunggah pada Jumat 16 April 2021.
Sehubungan dengan tertibnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan atau PPSNP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum. Tulis dalam laman resmi Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia masih menjadi mata pelajaran wajib dan dalam kurikulum pendidikan tinggi. Kami tegaskan kembali bahwa mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di jenjang perguruan tinggi, kata PLT Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud Hendarman melalui keterangan resmi. Hal itu dijelaskan Hendarman terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang sebelumnya telah disampaikan Nadiem Makarim kepada Presiden Joko Widodo untuk direvisi. Namun, pengaturan kurikulum wajib pendidikan tinggi telah diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sepertinya perlu dipertegas. Kami senang dan mengapresiasi masukan dari masyarakat. Kami kembali menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum. Sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PPSNP terkait substansi kurikulum wajib. Pengajuan revisi PPSNP merujuk kepada Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dari pemberitaan di atas terlihat bahwa adanya kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat Indonesia, di mana seharusnya mata pelajaran tersebut tidak dihapuskan. Semoga kedepannya apa yang kita baca, apa yang kita resapi, apa yang kita tentukan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selebihnya saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, bila saya ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.